Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat semua. Ketemu lagi di channel Dari Dekat, channel yang insya Allah akan selalu memberikan informasi, inspirasi, edukasi, dan motivasi. Oke para sobat, siang hari ini saya lagi ada di salah satu kampung kecil ya di daerah Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang nggak disangka, nggak dinyana, ternyata dari kampung kecil ini ada sesuatu yang bernilai jual ekspor, dan memang barangnya itu sudah diekspor ke banyak banget negara ya, termasuk Amerika, Rusia, Ceko sekarang ya, kemudian Jepang dan beberapa negara yang lain. Apa produknya? Yaitu ikan ya, ikan hias. Oke, nah di hadapan saya ini ada kantong-kantong ikan hias ya, yang sudah diisi ya berbagai jenis ikan yang berbeda-beda yang siap untuk dikirim ke para eksportir. Jadi tempat ini memang tidak langsung mengekspor ikannya ke negara-negara di berbagai belahan dunia, tetapi melayani permintaan dari para eksportir yang nantinya para eksportir itu akan mengekspor ikan-ikan hias ini ke berbagai negara. Dan menarik ya, ikannya banyak banget dan rata-rata ini ikan-ikan lokal ya, ikan air tawar, ikan hias air tawar dan lokal. Seperti tadi barusan saya dikasih tahu, ini ada ikan, ada udang ya, ada udang yang tampilannya itu seperti lebah ya, seperti lebah. Oke, mana ikannya? Ikannya sepintas nggak kelihatan ya, sepintas nggak kelihatan, tetapi udang ini ternyata dikirim ke Rusia ya, dengan harga yang lumayan fantastis. Bayangin, ikan sekecil ini cuman sebesar biting harganya, luar biasa. Kalau saya sih terus terang agak mikir juga gitu. Ya, kenapa harganya 5.000 per ekor ya, dari tingkat supplier di sini ya. Maaf, kita lihat nih. Ini mungkin teman-teman lihat nggak tuh ya, ada ikan di dalam plastik ini kecil-kecil, nah itu berkumpul. Nah ini udang ya, udang ini namanya, boleh tahu Pak Haji tadi ikan apa? Udang apa? Cherry shrimp yang murah, kalau yang ini red bean. Oh, red bean. Yang ini red bean. Oh yang mahal yang ini ya, Red bean. red bee ya, red bee. Kalau bee itu artinya kan seperti lebah ya, bee itu merah. Jadi kenapa disebut red bee? Ya mungkin karena tampilannya mirip lebah itu ya. Ini 5.000 loh per ekor, sekecil ini ya, sekecil ini. Ini luar biasa, saya baru tahu nih ada ikan semal ini. Dan yang luar biasanya lagi, ternyata bukan cuman ikan, tapi juga ada apa, katak apa kodok ini, kodok ya, ada kodok untuk akuarium juga ternyata. Dan ini kodok ini namanya apa? African frog ya teman-teman. Ini saya takjub banget loh di sini, luar biasa, amazing banget nih. Ini isinya adalah kodok ya, kodok hitam ya, kodok hitam Afrika ya. Dan ini untuk hiasan akuarium ya Pak ya, aquascape. Wih, luar biasa ya. Dan kemudian tadi juga saya dijelaskan oleh Pak Atang, pemilik usaha ini, ada juga ikan yang katanya cuma bisa berkembang biak di Bogor ya, dan belum bisa dikembang biakan sampai sekarang. Jadi mesti langsung diambil dari habitat aslinya, yaitu apa? Ini ikan Black Kuhli ya. Black Kuhli ini tampilannya mirip belut tapi kecil-kecil, dan katanya ini nggak bakal bisa besar. Mohon maaf saya ambil sedikit ya. Ini loh teman-teman ya, ini ikan Black Kuhli ya. Dan sekali lagi, ini semua ikan bukan untuk pasaran lokal ya. Ini semua ikan ini akan diekspor ya, ke luar negeri. Memang eksportirnya bukan Pak Atang sendiri ya sebagai pemilik usaha supplier ikan ini, tetapi ada eksportir yang nanti akan mengekspor. Dan ini kabarnya yang barisan ini itu untuk ekspor ke Amerika ya, ini barisan ini untuk ekspor ke Amerika, kemudian ini untuk ekspor ke Australia ya, untuk ekspor ke Australia. Oke, jadi macam-macam ya sekali lagi jenis ikannya. Tadi di konten yang sebelumnya Pak Haji mengatakan Pak Atang mengatakan ada 50 sampai 100 jenis ikan
ya yang dipasarkan atau yang disuplai dari tempat ini ke para eksportir untuk kemudian dikirim ke berbagai negara. Ya, jadi hampir semua benua ya, Pak Tang ya. Australia, kemudian Amerika, Eropa, ya, Jepang ya, Rusia ya. Oke. Ini nama-namanya ya, jadi ini sedang ditempel itu. Ada albino tiger apa itu? Barb ya. Saya juga sangat awam ya untuk nama-nama ikan ini. Ini ada Kongo ya, Kongo tetra. Ya, ikan tetra nih, jenisnya ya tetra ya. Nah, ini yang kayak gini kenapa nih, Pak? Itu Palma senegalus. Palma senegalus. Ya, Palma Ya. senegalus. Mungkin untuk teman-teman yang menyimak channel YouTube ini, beberapa di antaranya ada yang juga beternak atau memelihara ikan hias, tahulah nama-nama ikan hiasnya. Dan saya juga ini baru tahu nih nama-nama ikan hias ini setelah saya dijelaskan oleh Pak Atang ya, pemilik usaha ini. Nah, jadi ini ikan-ikan sekali lagi yang siap untuk nanti dikirim ke para eksportir. Nah, sementara ikan-ikan yang baru datang dari para petani itu ditempatkan di tempat yang berbeda. Oke, Pak, ini kan tadi setiap ikan tuh perlu air dengan pH yang berbeda ya? Iya. Gitu. Nah, itu untuk ngatur pH-nya pakai apa tuh, Pak? Ada pH tester. Ada pH tester. Kisaran pH-nya dari berapa ke berapa ya? Kalau di tetra umumnya sih 6 pH-nya ya. Kalau siklit 8 biasanya. Oh gitu. Jadi ada yang cenderung asam, ada yang cenderung ke basa ya. Iya. Oke, kadang kan kalau tidak salah pH netralnya kan 7 ya. Kalau di bawah 7 itu cenderung ke asam, kalau di atas 7 kan cenderung ke basa ya. Jadi banyak banget. Oke, banyak banget. Jadi ini sekaligus memberikan informasi tentang sebuah peluang ya. Jadi ternyata apapun ya, kalau kita mau tekuni dengan serius ya, semua bisa menjadi sebuah peluang yang bisa dijadikan sebagai tumpuan lah ya untuk pekerjaan kita ya, penghasilan kita dan sebagainya, termasuk juga memberikan kesempatan kepada banyak orang ya, dengan memberikan peluang mereka untuk bekerja gitu ya. Jadi karena tentu untuk mengelola usaha ini nggak bisa sendirian ya, kan pasti perlu staff ya, perlu orang-orang yang membantu gitu, dan itu tentu pasti perlu merekrut ya tenaga kerja gitu, dan itu juga berarti kita sudah berperan dalam menanggulangi ya paling tidak angka pengangguran lah ya. Oke, karena dengan kita punya usaha seperti ini, mempekerjakan orang lain ya, kita juga berarti ikut membantu mengatasi persoalan ketenaga kerjaan ya, persoalan pengangguran yang mungkin tidak semuanya bisa diatasi oleh pemerintah gitu ya. Jadi ini sekali lagi ya, macam-macam jenis ikan saya baca nih, ada blue Ramirez ya, ini namanya sih nama-nama Latin nih ya, blue Ramirez, ada Cory Panda, ada red eyes tetra ya, ada albino tiger barb. Oke, ada banyak lah pokoknya ya. Ini ada gold tetra ya, kemudian ada zebra Hong Kong slayer ya, dan banyak lagi jenis yang lainnya ya. Oke, jadi ini saya kasih lihat ya akuarium yang ada di dalam ruangan. Ini ada setiap baris ini, setiap kolom ini ada 2 tingkat ya, dan satu baris ini ada 6 akuarium ya, atas bawah ya, 6 akuarium. Jadi ini malahan ini bukan 6, ini 8 ya. Ada akuarium jumlahnya 6, 8, 14, kemudian tambah 8, 22, 30, ini malahan 3 lapis nih akuarium ini. 3 lapis nih ya.
dengan jumlahnya 1, 2, 3, 4, satu baris yang 4 kali 3 12 ya, 12 2 kali 2 24 lebih dari 30 akuarium ya, ada 36 akuarium, ada juga bak-bak penampungan di dalam ruangan ini ya. Jadi 36 akuarium plus ini ada 8 bak penampungan di dalam ruangan plus ada 25 bak juga di luar. Banyak banget lah ya, banyak banget. Oke ya, jadi sekali lagi ini salah satu usaha yang mungkin bisa ditekuni oleh banyak orang ya. Walaupun ya tentu saja tidak harus menjadi supplier untuk para eksportir ya. Oke, tapi kalau Anda mau mencoba ya menekuni merintis usaha seperti ini ya, ini saya punya gambarannya, punya contohnya di mana jenis usaha ini ternyata juga sangat menjanjikan. Oke, apalagi tadi di konten sebelumnya Pak Atang bilang bahwa setiap minggu beliau bisa mensuplai sekitar 50.000 ekor ikan yang harganya tentu bervariasi ya, dari yang paling murah itu kabarnya Rp500 per ekor sampai yang paling mahal 5.000 ya, betul ya Pak Tang ya? Rp5.000 per ekor, tergantung jenis ikannya ya, tergantung juga apakah ikannya termasuk ikan yang cukup langka atau enggak ya. Karena tadi contoh udang yang sekecil itu saja ya, yang bentuknya menyerupai lebah tadi itu harganya 5.000 ya per ekor, padahal kecil banget gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin lagi berpikir untuk usaha apa ya, sekali lagi ini salah satu contoh ya jenis usaha yang bisa ditekuni ya, dan sudah dibuktikan oleh Pak Atang dengan usaha ini beliau bisa punya lahan sendiri yang cukup luas ya. Ini lahan untuk pengelolaan ikan ini berapa ribu meter nih Pak? 1.000 meter ya, 1.000 meter gitu, dan ini khusus untuk usaha karena beliau sendiri tidak tinggal di sini ya. Oke, baik, jadi melengkapi ya konten yang tadi ya, ini saya tambahkan ya mengenai jenis-jenis ikan apa saja yang disuplai oleh Pak Atang ke para supplier ya untuk pengiriman ke berbagai negara ya, begitu. Baik, sekali lagi untuk Anda yang berkenan dengan konten ini, berkenan dengan channel ini ya, silakan bantu subscribe, kemudian like dan komen, dan saya juga berterima kasih kalau teman-teman bersedia untuk men-share konten ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi sekaligus menginspirasi teman-teman untuk mencari peluang-peluang berharga ya untuk bisa ditekuni. Ya, oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Nanti juga insya Allah saya akan meliput salah satu pelaku industri kreatif ya. Saya belum lama berkenalan dengan salah seorang ibu rumah tangga yang hari ini berhasil menekuni usaha merangkai hantaran pengantin ya. Nggak jauh juga dari sini tempatnya. Ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya, tunggu saja di konten berikutnya. Saya akan ngobrol dengan salah satu pelaku industri kreatif, yaitu membuat hantaran pengantin ya, yang setiap minggu itu bisa melayani belasan hingga puluhan pesanan ya, dikirim ke hampir seluruh Jabodetabek ya. Padahal tempatnya ada di daerah Kabupaten Bogor di Tajur Halang, tapi beliau mengirim pesanannya atau mendapatkan pesanannya bahkan sampai ke Bekasi ya. Jadi konten-konten ini yang kami sajikan memang selalu ditujukan untuk bisa memberikan informasi sekaligus juga inspirasi, edukasi dan motivasi. Oke, demikian, terima kasih. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sukses selalu.